Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat semuanya. Semoga senantiasa bahagia bersama keluarga. Amin. Ya kan? Ini adalah perkembangan tanaman porang kita di akhir Januari 2023 di tempat kita masih saja belum tumbuh semuanya. Ini disebabkan karena kemarin tumbuh spora ya, tumbuh bunga akhirnya kita pangkas dan sebagian saat ini belum tumbuh. Mudah-mudahan cepat tumbuh ya, karena ini sudah mau memasuki bulan Februari tahun 2023. Ya kawan, di sini saya mau cerita tentang pengalaman saya di budidaya porang ini ya, yang diawali dengan kebodohan saya. Kebutuhan saya sendiri. Wong bodoh kok diceritain ya. Ya tentunya dengan kebodohan kita jadi kita bisa pandai, mudah-mudahan begitu ya. Ya kawan, bodohnya di mana ya? Bodohnya itu tanaman porang dan kita menanamnya ini setelah viral ya di tahun 2018-19 ya, pas mahal-mahalnya bibit. Kalau tidak bodoh sudah lama dari dulu ya, itu kita sudah tanam tentunya di tahun masih ingat ya, di tahun 2012 2011 itu hampir persis pada tahun 2022 kemarin, yang harga katanya kisaran 20 sampai 30 ribu per kilo, dan umbi produksi pun hampir sama, kisaran 2000 sampai 3000 per kilo ya, di tahun 2011 2012 kurang lebihnya seperti itu. Dan waktu itu di tahun 2011 saya dimintai uang 100.000 sama Pak D ya, mau dibeliin kata dan disuruh tanam porang saya. Namun waktu itu saya tidak mau karena beliau bilang begini, kalau tanam porang tentunya kita membutuhkan waktu 2-3 tahun baru panen. Itu yang menjadi alasan saya tidak mau tanam ya. Tapi ternyata sekarang setelah paham tentang porang dan mulai tanam, ternyata singkat banget waktunya. Dan malah ngerakut, inginnya sih tanam yang banyak. Begitulah kehidupannya. Namun itu tidak jadi kendala kita ya. Apapun yang terjadi itu tidak akan kita sesali. Namun kita ambil sisi positifnya saja. Yang negatif kita buang saja ya. Yang namanya rezeki, pati itu kan pasti. Namun di mana kapan kita tidak tahu, karena itu sudah menjadi rahasia sang ilahi ya. Ya kawan, dengan kebodohan saya dan setelah kita mau belajar dan paham tentang porang, lalu kita mulai tanam, mudah-mudahan bisa merubah perubahan tentang kehidupan pada keluarga kita masing-masing ya, merubah nasib anak cucu kita yang nantinya kelak akan
bisa menikmati apa yang kita perjuangkan selama ini. Dan kendalanya memang ya juga banyak, tentu mengalami kendala-kendala apalagi saat ini harga yang masih murah dan kita beli bibitnya masih mahal, itu tentunya halangan terbesar buat kita ya, para petani tentunya. Namun demikian kita selaku petani pemula tidak jeram maupun tidak akan tumbang ya. Kita tidak akan patah di situ karena kalau tumbang dan patah di situ apalagi sudah sampai akarnya itu kita tidak akan bisa bangkit lagi. Makanya meskipun apa halangan dan rintangannya akan terus kita hadapi. Dan tentunya kehidupan itu kan selalu mendapatkan rintangan-rintangan. Namun apapun, sebesar apapun, goncangan rintangan akan dihadapi dengan senang hati aja ya. Buat apa mikir-mikir sampai puyeng. Karena dipikir sampai puyeng kalau kita tidak mencari solusinya, ya akan sengsara sendiri tentunya begitu ya. Itu kalau saya pribadi. Karena ya namanya dunia, kenapa harus kita memikirkan sampai pusing untuk memikirkan dunia. Karena di dunia kita tidak lama ya, paling 60 sampai 70 tahun kita sudah berganti. Kita akan kembali pada Sang Khalid, tentunya kembali kepada Sang Pencipta ya. Jadi di dunia ini kita tidak lama. Namun demikian, apapun yang akan kita lakukan, selagi masih baik dan benar, maka kita akan terus melangkah dan terus maju ya. Dan karena keteguhan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ini akan menjadi lebih baik untuk kedepannya untuk budidaya porang ini. Mudah-mudahan ekspor ke luar negeri bisa lancar dan harganya akan melonjak naik supaya modal-modal yang kita keluarkan dari tahun kemarin itu bisa kembali ya. Ya, ini adalah pertumbuhan yang di akhir di awal Januari ya, di awal Januari juga kita ambil videonya tanaman ini dan saat ini seperti ini kondisinya ya. Namun yang sebagian bagian apa kita tanami di bawahnya itu tidak bagus itu kemarin tahap uji coba namun hasilnya tidak bagus. Jadi kalaupun kita punya katak nanti kita tidak usah tanam di bawahnya yang sudah besar ya, kita sendirikan saja di tempat lain. Sangat jauh berbeda dengan yang kita sendirikan ya, kehidupannya yang di bawah yang besar-besar ini tidak bagus sama sekali, tidak bagus. Paling tunasnya mesti bisa yang lain itu bisa 2 dan 3. Ini ada yang 1, bahkan ada yang 2 itu pun masih jarang. Dan ada yang durman sudah. Yang kecil-kecil yang kita tanam di bawahnya itu. Ya kemarin uji coba hanya untuk meringankan biaya aja dan kita ada celah-celah itu yang kosong
Akhirnya kita tanami tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Dan kawan, ini adalah kemunculan kata-kata ya masih kayak gini. Ya, alhamdulillah ini katanya rapat namun kecil-kecil. Ya kawan, demikian atas video kali ini ya. Untuk cerita selanjutnya masih banyak cerita-cerita dan keluh kesahnya untuk budidaya porang. Ikuti saja terus video selanjutnya. Kita akan review di video selanjutnya ya. Dan saya ingatkan yang belum subscribe, mohon di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga di komen, di like, dan di share kan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain. Dan tentunya ini nanti akan video akan terus kita buat ya sampai panen dan sampai tanam di musim yang akan datang. Kami akan selalu mereview video-video selanjutnya ya. Ya kawan, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.